Oke teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal akademik untuk tes masuk Polri untuk nomor 11 sampai nomor 20-nya teman-teman. Kalau pada video sebelumnya itu kita sudah membahas dari soal nomor 1 sampai nomor 9. Kalau kita langsung ke soalnya, jadi untuk nomor soal 11 ini membahas tentang logaritma. Jadi untuk soal nomor 11 ini cukup gampang ya teman-teman. Jadi konsepnya itu A log B dikurang A log C. Teman-teman bisa lihat sini sama-sama A yang teman-teman. Berarti bilangan pokoknya sama. Maka nilainya itu sama dengan A log B per C. Berarti B dibagi C. Berarti untuk nomor 11 ini bilangan pokoknya sudah sama 5. Oke. Lalu ini dikurang. Maka tinggal dibagi ini B dan C-nya. Berarti jadinya di sini sama dengan 5 log B per C, berarti B-nya 100, berarti 100 dibagi 4. Berarti sama dengan 5 log 25. Berarti sama dengan 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Jawabannya adalah 2. Sangat gampang ya teman-teman. Lalu untuk berikutnya, ini soal nomor 12. Oke, jadi untuk soal yang seperti ini, tidak sulit juga teman-teman. Ini teman-teman bisa memahami konsep. Jadi konsepnya bahwa A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B teman-teman. Oke, itu yang harus teman-teman paham. Jadi untuk soal nomor 12 ini kita rubah bilangannya menjadi lebih sederhana teman-teman. Jadi 4 itu kita bisa rubah jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kita rubah jadi 2 pangkat 3 ditambah 27. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 teman-teman. 3 pangkat 3 log 9. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Berarti ini jadinya untuk yang ini berarti M-nya 3, N-nya 2 teman-teman. Berarti jadinya 3 per 2 kali 2 log 2. Oke. Lalu ditambah ini M per N. Berarti 2 per 3 kali 3 log 3. Oke. Jadi 2 log 2-nya habis. Ya sama dengan 1 ya teman-teman. 3 per 2 ditambah 2 per 3. Karena nilai dari 3 log 3 juga 1 teman-teman. Oke, untuk penjumlahan pecahan, teman-teman tinggal kali silang saja. 3 dikali 3, 9. Ditambah, tambah yang ini. 2 kali 2, 4. Per 2-nya kali 3 di bawah. Berarti sama dengan 6. Berarti sama dengan 9 ditambah 4. Itu sama dengan 13. Berarti 13 per 6. Oke, jadi nomor 12 selesai. Cukup mudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke nomor 13. Untuk nomor 13 lebih mudah lagi teman-teman. Jadi sifat logaritma yang kita gunakan A log B dikali B log C itu sama dengan A log C teman-teman. Jadi B dan B-nya tinggal dicoret kalau perkalian. Berarti intinya bahwa yang dicoret adalah sama ya teman-teman. Yang di bawah dengan yang di atasnya. Jika teman-teman lihat di sini, ini bagian bawahnya 3 dan 3 ini sama teman-teman. Berarti bisa dicoret. Lalu 4 dan 4 juga sama, bisa dicoret. Berarti hasilnya di sini adalah tinggal ambil yang ujung-ujungnya. Berarti 2 log 2.
2 log 2 itu sama dengan 1. Berarti nomor 13 selesai. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 12 tadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 14. Untuk soal nomor 14 ini gampang teman-teman. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, bahwa untuk logaritma intinya bilangan pokoknya sama. Ya di sini 3, ini juga 3, ini 3. Jadi kalau kurang maka tinggal dibagi, dan kalau ditambah maka tinggal dikali. Berarti untuk soal nomor 14 itu hasilnya itu 3 log kurang maka dibagi ya teman-teman. Berarti 5 dibagi 15, lalu karena tambah berarti dikali 9. Berarti sama dengan 3 log yang kurung ini 5 dibagi 15 itu 3, berarti 1/3 teman-teman. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Berarti di sini hasilnya 3 log 3. 3 log 3 itu sama dengan 1. Berarti hasilnya 1. Jawabannya adalah A. Untuk nomor 15, ini sifat logaritma yang digunakan. Jadi konsepnya X log Y itu sama dengan N log Y per N log X. Untuk N bilangan pokok tertentu, ya intinya lebih besar dari 1 atau berada pada rentangan 0 dan 1. Oke, jadi berdasarkan konsep tersebut, maka untuk soal, untuk N-nya, itu berdasarkan soal sini 2 log 3 sama dengan A, dan 3 log 5 sama dengan B. Jadi teman-teman tinggal melihat angka yang sering muncul teman-teman. Dan di sini untuk A ada 2 log 3, dan B itu sama 3 log 5. Di sini untuk A-nya itu ada 3, lalu B-nya juga ada 3. Berarti kita tinggal pilih bilangan sembarangnya adalah 3. Berarti di sini untuk nomor 15, berarti 15 log 20 itu sama dengan 3 log 20 per 3 log 15 teman-teman. Lalu 3 log 20 ini kita uraikan. 20 itu sama dengan 2 pangkat 2, ya teman-teman, 4 ya, dikali 5 teman-teman. Ya per, kalau 3 log 15, 15 itu kalau diuraikan jadinya 3 log 3 kali 5. Berarti di sini kita dapat sama dengan 3 log, kalau kali berarti ditambah teman-teman ya. Berarti 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5 per, di bawahnya 3 log 3 kali 5. Berarti 3 log 3 tambah 3 log 5. Oke, berarti ini jadinya keduanya ini bisa pindah ke depan. Berarti 2 dikali 3 log 2 ditambah 3 log 5. 3 log 5 nilainya sudah ada teman-teman. Buat 3 log 3 ini sama dengan 1 tambah 3 log 5. Teman-teman bisa langsung ganti saja 3 log 5 nya sama dengan B teman-teman. Itu tidak jadi masalah. Berarti sama dengan 2 lalu dikali 3 log 2. Untuk pada soal itu yang diketahui itu 2 log 3 teman-teman. Sedangkan 3 log 2 nya tidak ada. Tapi bahwa pada dasarnya bahwa ada sifat logaritma yang menyatakan bahwa A log B itu sama dengan 1 per B log A teman-teman.
terbalik. Berarti 3 log 2 itu sama dengan 1/2 log 3. Berarti sama dengan 1/2 log 3 itu sama dengan A. Berarti sama dengan 1/A. Jadi nilai dari 3 log 2 itu sama dengan 1/A, teman-teman. Berarti kita ganti 3 log 2 di sini, 1/A ditambah 3 log 5 itu sudah sama dengan B. Berarti kita ganti B per 1 tambah 3 log 5 juga sama dengan B. Berarti ini sama dengan 2 dikali 1/A, berarti 2/A ditambah B per 1 tambah B. Jawabannya belum muncul ya, teman-teman. Berarti di sini kita samakan penyebut untuk pembilangnya di sini. Jadi 2/A tambah B. Jadi kita cakar saja di sini. 2/A ditambah B, ini B per 1. Berarti 2 kali 1, 2 ditambah A kali B, berarti AB per A kali 1, A. Berarti jadinya di sini 2 tambah AB per A. Dibagi 1 tambah B, berarti ini sama dengan 1 tambah B per 1. Berarti kalau dirubah jadi kali, berarti jadinya 1/1 tambah B. Sehingga hasilnya di sini berarti 2 tambah AB per pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya, teman-teman, per A dikali 1 tambah B. Sehingga jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, untuk nomor 15 selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Untuk soal nomor 16 ini kira-kira sama dengan nomor 16. Jadi kita tentukan nilai N-nya. Jadi N-nya itu lihat angka yang sering muncul, teman-teman. Di sini 2, teman-teman. Berarti N-nya kita pilih 2. Berarti 6 log 14 itu sama dengan 2 log 14 per 2 log 6. Berarti sama dengan 14 kita uraikan. 2 log 2 dikali 7, teman-teman. Lalu untuk 6 itu sama dengan 2 log 2 dikali 3. Berarti sama dengan 2 log, kita rubah perkalian menjadi tambah ya, teman-teman. Berarti 2 log 2 ditambah 2 log 7. 2 dan 7 ini ya, teman-teman. Oke. Per di bawahnya 2 kali 3 berarti 2 log 2 tambah 2 log 3. Jadi di sini 2 log 2 1 ditambah 2 log 7 itu sama dengan A. Berarti 1 tambah A per 2 log 2 1 tambah 2 log 3 itu sama dengan B. Jadi jawabannya adalah 1 tambah A per 1 tambah B. Atau bisa dirubah, ini sama dengan A tambah 1 per B tambah 1. Jadi hasilnya adalah C. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kerja soal nomor 17. Jadi soalnya ini sama dengan soal nomor 16, teman-teman. Jadi konsep yang digunakan itu X log Y itu sama dengan N log Y per N log X. Di mana N-nya adalah bilangan sembarang ya, teman-teman. Tapi untuk soal seperti ini, N adalah bilangan yang paling sering muncul, teman-teman. Jadi bilangan yang paling sering muncul di sini adalah 3, karena 3 log 6 sama dengan P, lalu 3 log 2 sama dengan Q. Jadi 3-nya yang paling sering muncul. Jadi N-nya di sini 3. Jadi untuk nomor 17 ini kita bisa langsung saja. Berarti 24 log 288 itu sama dengan
N-nya 3 berarti 3 log 288 per 3 log 24. Oke, lalu 288 itu teman sama dengan 6 pangkat 2 dikali 8. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 teman-teman. Per 3 log 24. 3 log 24 itu sama dengan 6 dikali 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Oke, jadi kenapa kita tidak rubah saja 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3? Alasannya karena di sini pada soal itu sudah diketahui 3 log 6 teman-teman. Jadi kita berubahnya itu yang ada 6-nya. Sehingga di sini 24 kita rubah jadi 6 kali 2 pangkat 2 dan 288 kita rubah jadi 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Oke, selanjutnya kita rubah lagi karena ini perkalian, kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan ya teman-teman. Di sini kita rubahnya jadi 3 log 6 pangkat 2 karena kali berarti tambah 3 log 2 pangkat 3 per di bagian penyebut juga sama teman-teman, berarti 3 log 6 ditambah 3 log 2 pangkat 2. Berarti di sini sama dengan, jadi konsep logaritma teman-teman. Jadi kalau A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Berarti di sini N-nya 2 teman-teman. Berarti sama dengan 2 dikali 3 log 6 ditambah yang ini 3 teman-teman. Berarti 3 dikali 3 log 2 per di bawahnya sudah 3 log 6. 3 log 6 sama dengan P teman-teman. Jadi kita langsung saja ganti 3 log 6 sama dengan P ditambah ini 3 log 2 pangkat 2 berarti 2 nya ke depan berarti 2 dikali 3 log 2. Oke, selanjutnya kita ganti ini 2 dikali 3 log 6 sama dengan P teman-teman, berarti 2 dikali P ditambah 3 kali 3 log 2 itu sama dengan Q, berarti di sini 3 kali Q per P ditambah 2 kali 3 log 2 juga itu sama dengan Q, sehingga hasilnya di sini 2P tambah 3Q per P ditambah 2Q. Oke, jadi untuk nomor 17 jawabannya adalah A. Oke, kita langsung menuju soal nomor 18. Jadi soal nomor 18 ini adalah soal pertidaksamaan logaritma. Jadi untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan logaritma, kita harus menentukan syaratnya terlebih dulu, teman-teman. Syarat di sini ada 3, teman-teman. Yang pertama ini X kurang 4 itu harus lebih besar dari 0. X harus lebih besar dari 4. Negatif 4 pindah ke kanan. Lalu syarat 2-nya yang ini X tambah 8 harus lebih besar dari 0. Maka X harus lebih besar dari negatif 8. Lalu berikut yang ketiga, syaratnya ini 2X tambah 16 itu harus lebih besar dari 0. Berarti 2X harus lebih besar dari negatif 16. Berarti X-nya harus lebih besar dari negatif 16 per 2 itu sama dengan negatif 8. Selanjutnya itu kita menentukan irisan dari ketiga syarat ini, teman-teman. Jadi irisan syaratnya di sini, ini kebetulan semuanya tandanya lebih besar ya, teman. X lebih besar dari 4, X lebih besar dari negatif 8. Begitu juga ini. Jadi untuk irisannya, karena tandanya sama-sama lebih besar, kita cukup mengambil X dengan nilai paling besar, teman-teman.
Berarti di sini 4-nya lebih besar dari negatif 8, berarti irisan syaratnya itu adalah X lebih besar dari 4. Oke. Selanjutnya kita kerjakan pertidaksamaannya, teman-teman. Di sini log X kurang 4 ditambah log X tambah 8 lebih kecil dari logaritma 2X tambah 16. Oke, karena ini penjumlahan maka dikali ya teman-teman. Logaritma di sini X kurang 4-nya dikali X tambah 8. Oke, lebih kecil dari log 2X tambah 16. Oke, lalu kita logaritma sudah sama teman-teman. Kita bisa coret. Di sini sisanya X kurang 4 kali X tambah 8 lebih kecil dari 2X tambah 16. Selanjutnya kita kalikan teman-teman. X dikali X. Ini kita peroleh X kuadrat. X dikali 8. Kita dapat positif 8X. Lalu negatif 4 dikali X. Kita dapat negatif 4X. Lalu negatif 4 dikali 8. Kita dapat negatif 32. Ini lebih kecil dari 2X tambah 16. Di sini kita dapat X kuadrat ditambah 4X kurang 32. Lalu 2X dan 16-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Di sini kurang 2X kurang 16 lebih kecil dari 0. Kita dapat di sini X kuadrat 4X dikurang 2X. Berarti kita dapat positif 2X. Lalu negatif 32 dikurang 16. Kita dapat negatif 48. Lebih kecil dari 0. Jadi selanjutnya kita faktorkan teman-teman. Ini kalau difaktorkan jadinya X tambah 8 dikali X kurang 6. Lebih kecil 0. Jadi dua angkanya dikalikan hasilnya negatif 48. Ketika dijumlahkan itu hasilnya positif 2 yang merupakan koefisien dari X. Jadi kita dapat di sini yang pertama X tambah 8 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 8. Lalu X kurang 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 6. Lalu untuk tanda lebih kecil ya teman-teman, untuk pertidaksamaan kuadrat, kalau dia lebih tandanya lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya itu A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Dengan syarat A itu harus lebih kecil dari B. Jadi di sini X-nya ada negatif 8 dan ada 6. Berarti jelas yang menjadi nilai A-nya adalah negatif 8 karena negatif 8 lebih kecil dari 6. Berarti himpunan penyelesaian di sini adalah negatif 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Oke. Selanjutnya teman-teman kita perhatikan syaratnya. Syaratnya bahwa nilai X harus lebih besar dari 4. Jadi oleh karena itu nilai X-nya kita harus memperhatikan syarat ini. Oke. Jadi untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma di atas, kita buatkan garis koordinat teman-teman. Jadi kita tulis angkanya di sini dari angkanya negatif 8 paling kecil. Oke, lalu positif 4 sebagai syarat. Lalu berikutnya adalah positif 6. Oke, syaratnya itu adalah X lebih besar dari 4 teman-teman. Oke. Kalau lebih besar maka arah pergerakannya ke kanan. Oke, saya arsir di sini teman-teman. Ini syaratnya.
Lalu kita dapat himpunan penyelesaiannya di sini untuk pertidaksamaan di atas itu X lebih besar dari negatif 8, lebih kecil dari 6. Daerah itu yang ini teman. Nilai X di antara negatif 8 dan 6. Kita arsir. Oke. Jadi di sini daerah yang beririsan, ya, daerah yang beririsan arsirnya itu merupakan daerah penyelesaian di mana nilai X-nya itu memenuhi syaratnya, di mana syaratnya itu X lebih besar dari 4. Jadi di sini nilai X-nya ini berada di antara 4 dan 6. Berarti di sini diperoleh pertidaksamaan, jadi peroleh himpunan penyelesaian ya teman-teman. Berdasarkan syarat, nilai X yang memenuhi itu adalah X lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 6. X-nya berada di antara 4 dan 6. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut kerjakan soal nomor 19. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 19 ini sama seperti kita mengerjakan soal nomor 18. Jadi untuk mengerjakan soal pertidaksamaan logaritma, terlebih dulu kita harus membuat syaratnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi syaratnya yang pertama itu yang ini teman-teman. Jadi 5 kurang X itu harus lebih besar dari 0. Berarti ini negatif X harus lebih besar dari negatif 5. Lalu kedua ruas dikali min 1. Berarti di sini jadi X akibat dikali min 1 itu tanda pertidaksamaannya berubah ya teman-teman. Jadi lebih besar jadi lebih kecil. Dan kalau lebih kecil maka berubah jadi lebih besar. Negatif 5-nya juga dikali min 1, 5. Lalu syarat keduanya, yang ini teman-teman, 1 tambah X, berarti 1 tambah X, itu harus lebih besar dari 0, berarti X harus lebih besar dari negatif 1. Yang ketiga, ini syaratnya yang ini 6X kurang 10 harus lebih besar dari 0, berarti 6X harus lebih besar dari 10, maka X harus lebih besar dari 10 per 6, atau 10 per 6 ini kalau diseranakan itu sama dengan 5 per 3. Oke, selanjutnya kita harus mencari irisan dari ketiga syarat ini teman-teman untuk menjadi syarat mutlak untuk pertidaksamaan di atas. Kita buatkan garis koordinat, kita tuliskan dari kiri itu untuk nilai paling kecil. Nilai paling kecil di sini adalah negatif 1. Di sini bulatan kosong teman-teman, negatif 1. Lalu berikutnya 5 per 3. Lalu terakhir di sini adalah 5. Syarat yang pertama, X itu lebih kecil dari 5 teman-teman. Berarti lebih kecil maka arahnya ke kiri. Oke. Himpunan penyelesaian ini semua teman-teman arahnya ke kiri. Lalu syarat yang kedua itu X lebih besar dari negatif 1 teman-teman. Berarti arahnya ke kanan. Oke. Berarti terus ke sini. Berarti untuk sementara irisan untuk kedua syarat dari irisan syarat 1 dan syarat 2 adalah ini teman-teman. Oke. Lalu kita masukkan syarat yang ketiga, ini X-nya lebih besar dari 5 per 3. Lebih besar dari 5 per 3 berarti arahnya ke kanan. Ini juga ke kanan. Oke. Oke, berarti irisannya yang ini teman-teman. Oke, jadi kita peroleh irisan ketiga syarat
Jadi nilai X yang memenuhi adalah X yang lebih besar dari 5/3 dan lebih kecil dari 5, teman-teman. Oke, selanjutnya kita kerjakan perjaksamaan di atas. Sini 3 log 5 kurang X ditambah 3 log 1 tambah X lebih kecil 3 log 6X kurang 10. Oke, jadi karena ini penjumlahan, teman-teman, dan bilangan pokoknya sama 3, maka kalau ditambah maka dikali, teman-teman ya. Yang ininya dikali. Berarti di sini jadinya 3 log 5 kurang X itu dikali dengan 1 tambah X lebih kecil dari 3 log 6X kurang 10. Oke, ini 3 log sudah sama, teman-teman. Kita coret saja. Berarti jadinya di sini 5 kurang X dikali 1 tambah X itu lebih kecil dari 6X kurang 10. Oke, kita kali masuk, teman-teman. Berarti ini 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. Lalu 5 dikali X, berarti tambah 5X. Lalu negatif X dikali 1, berarti hasilnya negatif X. Lalu negatif X dikali X, itu kita dapat negatif X kuadrat. Lalu 6X-nya pindah ke ruas kiri, teman-teman, berarti jadinya kurang 6X. Negatif 10 juga pindah ke ruas kiri, jadinya positif 10. Lebih kecil dari 0. Berarti di sini jadinya negatif X kuadrat kita taruh di depan, teman-teman. Negatif X kuadrat. Lalu di sini 5X dikurang X, berarti 4X. Lalu 4X dikurang 6X, berarti kita dapat negatif 2X. Selanjutnya 5, ini ditambah 10, berarti kita dapat positif 15, lebih kecil dari 0. Oke, teman-teman, selanjutnya karena di sini koefisien X kuadratnya negatif, ini kita wajib kali negatif 1. Jadi hasilnya sini ketika dikali negatif 1, berarti di sini negatif X kuadratnya dikali negatif 1, hasilnya X kuadrat. Lalu negatif 2X jadinya positif 2X. Lalu positif 15-nya jadi negatif 15. Lalu tanda pertidaksamanya berubah, teman-teman. Jadi dari lebih kecil jadinya lebih besar dari 0. Sehingga di sini kita dapat, ini kita faktorkan, ini nanti jadinya X tambah 5 ya, teman-teman, dikali X kurang 3 lebih besar dari 0. Berarti kita dapat di sini pertama X tambah 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 5. Lalu berikutnya X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Oke, karena ini tanda pertidaksamanya lebih besar, maka khusus untuk tanda pertidaksama lebih besar, maka bentuk penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari B, dengan syarat nilai A itu lebih kecil dari B. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya jadi X lebih kecil dari negatif 5, ya, teman-teman, karena negatif 5 lebih kecil dari 3, ya, teman-teman. Berarti yang jadi A-nya adalah negatif 5 dan yang jadi B-nya adalah 3. Ini sini X-nya lebih besar dari 3. Jadi di situ belum bukan jawabannya, teman-teman. Kita sesuaikan dengan syaratnya. Syarat di sini X ini itu X lebih besar dari 5/3 dan lebih kecil dari 5, teman-teman. Jadi untuk dapat menjawab pertanyaan terakhirnya, teman-teman, jadi kita buatkan
garis koordinatnya. Untuk syaratnya di sini, untuk syaratnya sendiri di sini kita tulis lebih dulu. Di sini 5/3, lalu di sini 5. Oke. Lalu berikut negatif 5. Negatif 5-nya itu letaknya paling kiri karena lebih kecil. Lalu positif 3-nya dia lebih kecil dari 5, berarti dia berada di antara 5/3 dan 5. Oke. Lalu diketahui kita syaratnya adalah ini teman-teman ya. Syaratnya ini kita arsir. Ini daerah syaratnya. Lalu nilai X yang memenuhi adalah yang pertama, X-nya lebih kecil dari negatif 5, berarti arahnya ke kiri teman-teman. Berarti ini jelas tidak memenuhi karena tidak beririsan dengan syaratnya teman-teman. Nah, berikutnya itu X lebih besar dari 3, berarti arahnya ke kanan. Berarti kita arsir, ini daerah sana. Oke, jadi demikian. Jadi kita dapatkan nilai X yang memenuhi. Oke, jadi nilai X yang memenuhi itu adalah daerah yang merupakan irisan antara daerah penyelesaian yang ini tadi X lebih kecil dari negatif 5 dan X lebih besar dari 3 beririsan dengan syaratnya teman-teman. Syaratnya tadi X-nya lebih besar dari 5/3 dan lebih kecil dari 5. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya dari X sama dengan 3 sampai X sama dengan 5. Itu kalau ditulis berarti itu sama dengan ini 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Atau bisa juga dibacanya X lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 5. Oke, jadi untuk nomor 19 jawabannya adalah D. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 20 teman-teman. Jadi untuk nomor 20 di sini, ya di sini soalnya 3 log akar 6 ini per 3 log 18 pangkat 2 dikurang 3 log 2 dipangkatkan 2. Oke, buat ini kita bisa rubah. Jadi akar 6 itu kita bisa rubah jadi 6 pangkat 1/2 teman-teman. Jadi konsepnya tuh akar A itu sama dengan A pangkat 1/2. Oke, berarti di sini lalu di bawahnya ini kita bisa gunakan konsep aljabar teman-teman. Jadi konsep aljabarnya itu X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y teman-teman. Berarti di sini X-nya adalah 3 log 18 dan Y-nya adalah 3 log 2. Jadi kalau dirubah ke dalam bentuk X tambah Y kali X kurang Y, berarti kalau untuk X tambah Y-nya berarti 3 log 18 ditambah 3 log 2 dikali 3 log 18 dikurang 3 log 2. Oke, lalu setengahnya ini kita bisa taruh ke depan teman-teman. Jadinya 1/2 kali 3 log 6 per ini penjumlahan logaritma berarti tinggal dikalikan bagian bawahnya teman-teman. Karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3. Berarti di bawah itu jadinya 3 log 18-nya dikali 2 lalu dikali
Kalau yang ini bilangan pokok juga sudah sama, tapi operasinya pengurangan. Jadi kalau untuk logaritma, kalau kurang berarti dibagi teman-teman. Di sini 18 bagi 2. Tinggi. Berarti di sini jadinya 1/2 kali 3 log 6 per ini 18 dikali 2 itu kita dapat 36, berarti 3 log 36 dikali 18 dibagi 2 berarti 9, berarti 3 log 9. Jadi di sini ini setengah dikali 3 log 6-nya tetap di per 3 log 36. 36 itu teman-teman kita bisa rubah jadi 6 pangkat 2 ya teman-teman. Lalu 3 log 9 itu berarti 3 pangkat berapa sama dengan 9? Berarti sama dengan 2 ya teman-teman. Oke. Oke, lalu di sini di setengah dikali 3 log 6 per 2-nya berarti pindah ke depan sama seperti pada pembilang tadi teman-teman. Berarti 2 dikali 3 log 6 lalu dikali 2 lagi untuk 2 yang ini teman-teman. Buat 3 log 6, 3 log 6-nya habis ya teman-teman. Buat sisanya 1/2 per 2 dikali 2. Berarti 1/2 per 4. Ini sama dengan 4/1 ya teman-teman. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian, berarti jadinya 1/2 dikali 1/4. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti hasilnya 1/8. Dari jawaban yang benar untuk nomor 20 adalah A. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian.